Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami senang sekali kami berada di kelas 5C untuk bersama-sama mengaji di kelas masing-masing, karena pada hari ini tanggal 28 bulan September 2023 anak-anak kami memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagai bukti cinta kita kepadanya. Mudah-mudahan seluruh kegiatan yang kita laksanakan dari pagi sampai sore nanti semuanya menjadi amal yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, silahkan diperhatikan di surat 33, namanya surat Al-Ahzab, ayatnya 41 sampai 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat 33 namanya Al-Ahzab, ayat 41 sampai ayat 44. Anakku sekalian, mohon perhatiannya. Marilah kita perhatikan surat 33 ayat 41 dan 42. Pada ayat ini Allah menganjurkan kepada semua orang beriman yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya supaya banyak zikir, mengingat Allah dengan menyebut namanya sebanyak-banyaknya dengan hati dan lidah pada setiap keadaan dan setiap waktu. Jadi anakku sekalian, mari kita sudah diajari sama ustadz-ustadzah zikir-zikir yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadzah, ya, zikir-zikir setelah sholat, zikir-zikir yang selalu dibaca pada setiap keadaan. Kita sudah diajari doa-doa, ya, doa mau makan, doa mau minum,
doa bangun tidur, doa mau tidur, dan seluruh doa-doa itu adalah dalam rangka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anak selalu berdoa, maka yang dilakukannya akan mendapatkan apa, nak? Barokah. Apa barokah itu? Barokah itu bertambah baik, ya. Kelas 5 bertambah baik, bertambah tekun, bertambah tertib dari kelas 4 kemarin. Nanti naik di kelas 6, kita akan semakin soleh, semakin pinter, semakin handal, ya, akhlaknya semakin mulia, dan bisa dicontoh oleh adik-adik kita kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Karena kelas 5 adalah kakak-kakaknya. Marilah kita menjadi kakak-kakak yang baik, sehingga adik-adik kita nanti akan meniru akhlak mulia kita semuanya. Ustadz senantiasa berdoa, mudah-mudahan anak-anakku ini menjadi anak yang soleh dan solihah, yang berakhlak mulia dan berprestasi selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak merasa senang gak hari ini di kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Allahumma sholli wa sallim alaih. Senang apa tidak hatinya? Ya, dengan banyak-banyak berzikir, banyak membaca sholawat, ya, ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah lah yang melimpahkan segala nikmat kepada mereka yang tidak terhingga banyaknya. Kalau anak-anak disuruh menghitung nikmat-nikmat Allah sejak anak-anakku ini dilahirkan sampai kelas 5 ini, bisa enggak menghitung? Bisa enggak? Tidak bisa. Betapa banyaknya kasih sayang dari ayah ibunda, dari ustadz ustadzah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita disuruh ngitung, bisa apa tidak? Maka kita tidak bisa. Begitu pula Allah telah memberikan kasih sayang kepada kita. Oleh karena itu Allah perintahkan agar kita sesama teman-teman kita juga berkasih sayang. Ya, Allah Maha Pengasih, tak pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya kepada orang-orang yang beriman, ya. Mereka diperintahkan bertasbih kepadanya dengan pengertian membersihkan dan mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Anak-anakku semuanya pernah berbuat salah apa tidak? Pernah. Kalau kita berbuat salah sesama manusia, agar kesalahan itu hilang dari kita, apa yang perlu kita lakukan? Kita minta maaf. Ya, maaf Ustadz Ustadzah, saya telah berbuat salah. Doakan saya agar saya tidak salah lagi. Ya, makanya para nabi dan para rasul diajari oleh Allah yang namanya bertaubat, astagfirullah wa atubu ilaik, dan sering-seringlah membaca sholawat. Bagaimana bacaan sholawat yang paling pendek? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat yang pendek. Pernah dengarkan sholawat Badar tidak? Bisa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
Salatul salam. Coba diulang sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu namanya bacaan sholawat. Berzikir dan bertasbih ini dilakukan di pagi hari ketika bangun dari tidur. Sebab ketika itu seakan-akan seseorang hidup kembali setelah mati. Anak-anakku semuanya, pada saat kita mau tidur, kita membaca doa apa, nak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi kita tidur itu seakan-akan orang yang sedang tidur itu seperti orang yang mati. Jadi makanya kita harus berdoa sebelum wudu, beristighfar, bersolawat, mendoakan ayah ibunda, memintakan ampun diri kita, keluarga besar kita dan muslimin muslimat. Dan setelah bangun tidur membaca doa apa, nak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Untuk menghadapi hidup yang baru, diperintahkan juga bertasbih pada sore hari, karena pada saat itu seseorang telah selesai mengerjakan bermacam-macam pekerjaan sepanjang hari. Nanti kalau sudah sore hari, nak, dari pagi hari, siang hari sampai sore hari, berarti kita sudah banyak melakukan kegiatan, ya nak ya. Mungkin ada salahnya, mungkin ada kekurangannya, ya, dan kebaikannya. Supaya kebaikannya itu diterima, supaya kesalahannya diampuni. Coba tirukan doanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 127, ayat 128, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan doanya Nabi Ismail alaihissalam pada saat selesai membangun Ka'bah. Jadi anak-anakku begitu, setelah selesai sholat, setelah selesai sekolah, ya tutup dengan doa tadi. Mudah-mudahan sekolah kita bisa barokah. Amin ya robbal alamin. Dzikir pada waktu itu merupakan tanda bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan dapat memperoleh rizki untuk keperluan hidupnya dan nafkah bagi keluarganya. Anak-anakku semua punya ayah dan ibunda. Anak-anak punya ayah dan ibunda. Pada saat kita berangkat ke sekolah, ayah ibunda kita sedang bekerja, anak-anakku semuanya. Ya nak, oleh karena itu jangan lupa, ya, senantiasa berdoa kepada Allah untuk ayah ibunda kita. Mudah-mudahan apa, nak? Sehat walafiat, panjang umur, bil barokah wa bi taatil lah sihah wal afiyah. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin.
Jangan sampai kita ini menjadi anak tidak ngerti bakti sama ayah ibunda, ya. Makanya diajari sama ustadz ustadzah di SD Al-Falah ini senantiasa berdoa untuk diri ayah ibunda, ustadz ustadzah dan seluruh kaum muslimin muslimat. Perhatiannya, tolong perhatikan. Dengan banyak dzikir ia dapat menghambakan diri kepada Allah dan untuk menghadapi alam akhirat. Anak-anakku percaya bahwa dunia ini pasti berakhir. Percaya? Percaya bahwa pesta pasti berakhir? Ada hidup, ada mati, ada susah, ada silih berganti. Di samping itu, ia dapat pula meneliti perbuatan yang sudah dilaksanakan sehingga dapat mengusahakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan bagi hari-hari yang akan datang. Dek, kalau sudah datang waktu malam, maka bacalah ya Dek, tirukan Dek, astagfirullah wa atubu ilaik sallallahu ala Muhammad. Dari selesai isya sampai datangnya waktu subuh, baca istighfar, tobat dan sholawat, disingkat dengan ITS. Apa Dek? ITS. Istighfar, tobat, sholawat. Dek, setelah subuh sampai isya bacalah tasbih. Bisa Dek? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baca hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mohon perhatiannya. 43. Allah menjelaskan bahwa dialah yang memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman dan menguji mereka di hadapan malaikat yang berada di langit. Para malaikat pun memohonkan ampun untuk mereka supaya Allah mengeluarkan mereka dengan taufik hidayah dan rahmatnya dari kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan. Dia maha penyayang kepada seluruh kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah memberikan petunjuk kepada mereka pada jalan yang benar, dan di akhirat Ia memberi keselamatan bagi mereka dari kegoncangan dan malapetaka yang hebat. Anakku, apabila nanti kiamat sudah datang, ya, maka bumi dan isinya ini akan gunung-gunung meletus, lautan menjadi darah, semuanya akan mati, bahkan malaikat pun akan mati, dan anak akan berpisah dengan kedua orang tuanya. Semuanya. Manusia diumpamakan seperti apa Dek? Aneh-aneh yang berterbangan, laron yang berterbangan itu. Karena saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Kiamat yang kecil apa Dek? Kematian, gempa bumi, tsunami,
tanah longsor. Ini semuanya adalah kiamat yang harus kita waspadai. Semuanya perhatikan kelas 5C. Ayat yang terakhir. Ayat 44. Apabila orang-orang mukmin masuk halaman surga, para malaikat memberi penghormatan kepada mereka dengan ucapan salam, seperti Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa durriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ustadz dan ustadzah berdoa agar anak-anakku semuanya pecinta SD Al-Falah Surabaya nanti masuk surga bersama-sama. Amin ya robbal. Nanti dilihat nak ya, dalam surat 40 ayatnya ayat 7 sampai 9. Allah menyediakan pahala bagi mereka di akhirat yang datangnya tanpa diminta terlebih dahulu. Mereka merasakan nikmat dari kelezatan makanan, minuman, pakaian, dan tempat-tempat kediaman di dalam surga yang luas sekali. Kenikmatan surga itu belum pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga ataupun terlintas dalam hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Perhatikan dek nanti di surat 40 surat Ghafir ayat 7. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari adab neraka yang menyala-nyala. Amin ya robbal alamin. Ayat 8-nya, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Terakhir, dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi anak-anakku, makanya kita selalu diberikan ustadz-ustadzah ya, berakhlak mulia dan berprestasi. Prestasi di situ adalah selamat dunia akhirat. Di dunianya ya hidupnya mulia, mendapat rezeki mulia dan makomah mahmudah. Nanti kalau mati dikenang sebagai para pahlawan, para syuhada, orang-orang yang solihah ya. Coba lihat di surat keempat semuanya, ayatnya 69 dan 70. Coba dilihat semua yang punya Al-Quran. Surat 4 namanya surat An-Nisa ayat 69.
Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Mudah-mudahan anakku semuanya, teman-temannya ini menjadi teman-teman yang baik. Jadi teman-teman yang baik itu cirinya apa, Dek? Selalu mengajak kepada kebaikan. Ustadz, ustadzah, ayah, ibunda, ya, selalu berdoa kepada Allah agar anakku ini tidak menjadi orang-orang yang loyo. Tahu orang loyo, Dek? Pikirannya bodoh, pikirannya nggak pinter, ya, Dek. Tahu tapi tidak mau berbuat, itu juga tidak baik. Lihat, Dek, nanti, Dek, di surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Anak-anakku, belajarlah ya bertutur kata yang benar, biasa jujur, tepat janji, amanah. Itu namanya sifat orang-orang yang beriman. Anak-anak tahu tanda-tandanya orang munafik? Anak-anak munafik tahu nggak tanda-tandanya? Tahu. Kalau apa tanda-tandanya? Kalau berbicara dia dusta. Kalau dia berjanji dia ingkar janji. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Itulah anak-anak munafik. Tempatnya nanti di neraka kalau tidak bertaubat. Mudah-mudahan anakku semuanya di lembaga pendidikan Al-Falah ini dari awal sampai akhir termasuk orang-orang yang beriman takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.